Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar insan CAB? Mudah-mudahan sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita dan insan CAB menyelenggarakan webinar yang kedua dengan tema yang sengaja kita usung, pembekalan Kapita Selecta bagi anggota Satuan Pengamanan. Oke, sambil menunggu yang lain untuk bisa bergabung ke webinar kita, sekedar informasi bahwa materi webinar sore ini sengaja kami mengangkat tema pembekalan Kapita Selecta bagi Satuan Pengamanan. Kenapa materi ini kami ambil sebagai tema kedua webinar CAB? Yang pertama, kita juga sebagai anggota Satuan Pengamanan sudah seyogianya paling tidak memahami secara implementasi tentang paling tidak tentang kitab undang-undang hukum pidana atau kitab undang-undang hukum acara perdata dan lain, dan kitab KUHP gitu ya Pak. Iya, kemudian tema ini juga kami angkat sebagai webinar kedua dalam tujuan supaya memberikan pemahaman lebih implementatif kepada seluruh anggota Satuan Pengamanan, khususnya member Cipta Aman Bersama. Iya teman-teman sekalian, insan CAB yang kami banggakan, sore ini karena tema kita tentang Kapita Selecta, kami menghadirkan narasumber yang sudah tidak asing lagi sebetulnya di dunia hal-hal seperti ini. Dan di sebelah kanan saya sudah hadir Bapak Kompol Purnawirawan Kasmono SH MSI. Selamat sore Pak Kasmono. Selamat sore Pak Cecep. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman insan CAB, kalau teman-teman buka YouTube, ketik saja Kasmono 86, pasti teman-teman akan jumpai dan lihat kinerja beliau saat menjabat sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita pada webinar kali ini, saya akan membacakan singkat profil narasumber kita. Nama lengkap Kompol Purnawirawan Kasmono SH MSI. Betul ya Pak ya namanya ya? Betul iya. Pak. Kemudian unformal education atau pendidikan tidak formalnya, yang pertama beliau sudah garda utama, kemudian pernah juga ikut Dikjur Paserse, kemudian pernah ikut juga Secapa Polri dan Secaba Polri. Kemudian secara pengalaman beliau saat ini menjabat sebagai Chief Satuan Pengamanan di Stasiun Underground MRT Jakarta. Dan saya bacakan juga nih jabatan-jabatan waktu beliau menjabat masih aktif sebagai anggota kepolisian. Terakhir sebagai Kepala Kepolisian Sektor Senen, ya Pak ya? Ya, betul, Jakarta Pak. Pusat. Kemudian pernah juga menjabat sebagai Wakapolsek Tanah Abang. Pernah juga menjabat sebagai Wakapolsek Senen, Wakapolsek Kemayoran, dan Wakapolsek Gambir. Pernah juga sebagai Perwira Provos Mabes Polri, juga pernah menjabat sebagai Kanit Intel Subdit Politik Polda Metro Jaya. Ini sebetulnya dikit lagi jadi Kapolda ini, cuma keburu pensiun. Ya. Betul ya Pak ya? Ya, Pak Kasmono dan teman-teman insan CAB yang saya banggakan, nanti kita sedikit berbincang-bincang dengan beliau, baik secara pengalaman dan pengetahuan tentang Kapita Selecta. Dan harapan kami
dari teman-teman juga ada pertanyaan, sehingga sebagai satuan pengamanan kita bisa tahu lebih dalam lagi tentang KUHP atau KUHP, paling tidak berguna buat profesi kita sebagai anggota satuan pengamanan. Nanti juga ada 7 topik bahasan yang nanti akan kita diskusikan. Satu, tentang tindak pidana penghinaan itu apa sih, tindak pidana tentang penganiayaan itu apa sih, pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, unsur-unsur melawan kekuasaan hukum, dan lain-lain. Oke, kita langsung saja diskusi tentang materi kita pada sore hari ini. Pak Kasmono, sebetulnya saya kan pernah ikut Gadut, Pak, Gada Utama beberapa tahun yang lalu, dan saya juga baru 2 tahun lebih lah, kurang lebih 3 tahun mendalami sebagai satuan pengamanan. Ya, Kapitas Selekta itu sebetulnya definisinya apa, Pak Kasmono? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. yang saya hormati pimpinan saya, Bapak Cecep Ilyas. Kemudian bagi insan Cabe yang saya banggakan, sore ini saya merasa bangga. Terima kasih saya diundang sebagai narasumber untuk pembekalan mengenai Kapitas Selekta dengan tugas-tugas security atau tugas-tugas satpam. Terima kasih juga, jadi betul sekali, jadi memang ini terkait sekali mengenai Kapitas Selekta. Apa itu Kapitas Selekta? Kapitas Selekta adalah membahas atau kita sekedar mengetahui atau permasalahan-permasalahan yang ada di KUHP maupun KUHP. Jadi kita biar tahu, jadi mengenai pasal-pasal apa, bunyinya apa, kemudian di situ ada nanti unsur-unsurnya, kemudian barang sampai ke tingkat jauh barangkali, sampai nanti ada ancaman hukumnya. Kemudian permasalahan-permasalahan di hukum itu sendiri mungkin nanti biar kita bahas sedikit demi sedikit. Jadi kita nggak terlalu dalam karena kita pertama adalah memang waktunya terbatas, kemudian ya kita lihat hanya yang kita pelajari, yang kita sampaikan nanti adalah kepada rekan security yang ada di CHB ini, apa yang kita alami yang tiap hari ketemu di lapangan. Tentunya karena apa? Karena tidak mungkin kita membahas tentang ya mungkin korupsi. Kalau korupsi bukan mungkin tepatnya kita, ya barangkali kita hanya sebatas mungkin korupsi waktu kecil-kecilan. Namun demikian kita untuk melangkah ke sana jauh itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian kita lihat daripada di materinya adalah Kapitas Selekta, kita belajar tentang kita hukum, ya tentang KUHP, kemudian permasalahan yang tiap hari kita temui di tempat kerja kita. Contohnya, ya salah satu contohnya Pak Cecep, ya termasuk kadang-kadang kita ini bingung melarang orang tidak boleh merokok. Kita sendiri nggak tahu tuh aturannya itu. Betul. Kita nggak tahu perdanya. Nah sekarang kita harus sedikit bahas bahwa kita melarang orang merokok di sembarang tempat, atau mungkin di tempat kerja kita ada tulisan dilarang merokok. Jangan sampai kita nggak ngerti, taunya oh itu perintah pimpinan saya nggak boleh merokok di sini. Bukan. Jadi rekan-rekan semuanya warga CHB ini, jadi ada perdanya, peraturan daerah. Lalu di DKI ini ada peraturan mengenai dilarang merokok adalah Perda nomor 02 tahun 2005. Jadi tidak boleh merokok sembarangan. Maksudnya boleh merokok, tapi biasanya di perusahaan-perusahaan atau di pasar atau di hotel itu ditempatkan. Ada tempat yang namanya area merokok. Nah, di situ. Ya, jadi mulai sekarang kita sedikit mulai tahu bahwa larangan merokok di tempat umum adalah Perda nomor 02 tahun 2005. Pak Kas, sebentar Pak. Iya. Kita nih sebagai satuan pengamanan, ketika melihat orang atau di area kerja kita ada yang merokok, boleh nggak kita melarang atau menindak Pak buat orang yang merokok
sementara di situ ada tempel di larangan gitu ya. Nah, fungsi kita sebagai satpam itu sejauh mana Pak untuk hal yang seperti ini ya Pak? Ya terima kasih Pak Cecep. Jadi tugas kita adalah sudah tahu tentang tugas kita sebagai seorang satpam, yaitu adalah tugas mempunyai kewenangan terbatas di lingkungan kerjanya. Siap. Nah, di lingkungan kerjanya. Jadi kita terbatas. Kalau ada suatu pelanggaran di area tugas kita, berwenang sekali kita melakukan peneguran atau mungkin melakukan tindakan maksudnya tindakan dengan sopan santun ya, karena kita udah dibekali dengan servis excellent dan segala macam. Itulah kita harus mengetahui di situ sopan santun, tata krama, bagaimana caranya orang ditegur. Dia akan ngerti kita negur dan kita melarang, tapi dia nggak akan marah ke kita. Itu yang paling bagus. Ya, jadi tentunya di sini kalau memang ada orang tindakan sejauh itu bisa dia lakukan adalah namanya tindak pidana ringan alias piring. Prosesnya memang agak ruwet karena tindak pidana ringan itu tentunya itu harus diselesaikan dengan syarat cepat, namanya cepat. Jadi kita 1x24 jam di situ kita harus bisa menyelesaikan pelanggaran itu orang, nanti hakimlah yang menentukan akan dikenakan denda atau kurungan atau segala macam, itulah hakim yang menentukan. Demikian Pak. Artinya merokok itu pun bisa terancam pidana kurungan Pak? Bisa sekali ya, karena di situ ada tentunya hakim menentukan itu kena denda, biasanya dengan denda administrasi yang nanti besaran kita ngerti, atau mungkin 50.000 atau 100.000 atau mungkin lebih. Di situ tertera kalau tidak bisa membayar dengan denda itu, dia akan menjalani kurungan atau mungkin seminggu atau 2 minggu atau sebulan 2 bulan. Di situ ada ketentuannya. Sejauh pengalaman Pak Kasmono sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, pernah nggak Pak menindak pelanggaran seperti itu Pak, sampai pelakunya dipenjara gitu loh Pak? Terima kasih Bapak. Jadi pada waktu saya masih dinas di Polres Metro Jakarta Pusat, saya pernah melakukan proses tindak pidana ringan, namun prosesnya memang agak ruwet karena kita sendiri harus menyiapkan jaksa penuntut umum dan satu lagi adalah hakim yang harus bisa memutus saat itu, karena kita dikasih waktu hanya 24 jam bahwa masalah itu harus selesai. Pada waktu itu saya memang ada vonis, rata-rata Pak Hakim menentukan pada waktu itu adalah denda Pak. Denda pada waktu itu denda, ya suruh bayar, ada yang 100.000, ada yang 150, ada yang 50.000. Ada juga yang pada waktu itu langsung dia bayar, ada juga yang nggak mampu Pak. Saat pengalaman saya pada waktu itu ruwet Pak, kalau kita mengeksekusi orang tersebut untuk dibawa ke LP atau lembaga pemasyarakatan, akhirnya orang itu saya bantu dengan mengeluarkan kocek saya sendiri. Seperti itu Pak. Agak dilematis ya Pak. Kalau kasus-kasus seperti ini ya, betul. Secara regulasi ada aturannya, ada sanksinya, tapi pada saat diterapkan itu prosesnya agak panjang gitu ya Pak ya. Betul Pak, karena kita ini berpikir di samping kita sebagai seorang petugas, kita harus ada punya rasa sosialnya Pak. Di situ punya rasa sosial, karena orang itu kalau tidak bisa membayar 50.000 harus ditahan paling enggak sekitar seminggu atau 2 minggu. Kayaknya kurang pas, dan kita ini sebagai manusia bukan sebagai seorang petugas pada waktu itu, kita punya jiwa sosial atau belas kasih. Ya, artinya ketika ada tindak pidana ringan, paling tidak sebagai satuan pengamanan paling bisa melakukan edukasi aja ya. Edukasi supaya sebetulnya ada sanksi hukum nih. Kalau memang melanggar ada konsekuensi hukumnya, kan seperti itu ya Pak. Betul. Jadi memang sementara ini yang kita alami sebagai job security, menyampaikan kepada anggota-anggota saya di lapangan, silakan ditegur secara baik-baik ya. Kemudian kalau memang dia masih bicara tentang aturan, ini semua ada ancaman hukumannya.
Oke. Ya, ada sanksinya. Baik. Namun demikian selama ini alhamdulillah tidak pernah ditemuin masalah-masalah yang apa namanya berbelit-belit. Ternyata orang-orang kita masih sedikit sadar dan tahu bahwa Siap. di situ nggak boleh melakukan pelanggaran, masih agak nurut demikian. Baik. Iya, Pak. Iya. Ya, dari diskusi ini harapannya sih kita nih sebagai anggota satuan pengamanan paling tidak sedikit banyak bisa ngerti lah ya Pak ya tentang ini tindak pidana ringan, bagaimana menindaknya, bagaimana memberikan edukasinya. Nah, satu pengalaman lagi nih Pak, di grup Cipta Aman Bersama ini pernah satu saat ada diskusi ketika kami sebagai anggota satuan pengamanan, kemudian ada maling nih Pak, ada maling di area kerja kita. Kebetulan malingnya membawa senjata tajam. Kita sebagai security, kita lawan, kita ringkus, atau apa yang harus kita lakukan Pak kalau kondisinya seperti itu? Aduh, terima kasih, ini bagus sekali ya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa Satpam adalah sesuai dengan peraturan Kapolri. Di situ ada Satpam kita adalah tugasnya mirip sekali dengan polisi, kewenangannya sama, hanya bedanya adalah kewenangan terbatas. Kalau polisi bisa di mana-mana, kalau Satpam adalah hanya di tempat lingkungan kerjanya. Jadi kenapa saya bilang tidak boleh untuk melakukan penangkapan? Silakan tangkap, ya silakan tangkap, asalkan sesuai dengan prosedur. Jangan sampai orang itu baru kita curigai mencuri, lari-lari, ya ada yang teriak-teriak mungkin ayo jambret, maling, kemudian kita tangkap, kita gebukin, kemudian kita pelakunya itu sampai mati, jadilah permasalahan yang lain lagi, ya. Jadilah permasalahan yang lain lagi. Kalau kita nangkep, siapapun bisa nangkep, siapapun boleh nangkep, silakan ditangkep, ya sesuai dengan aturan. Setelah ditangkap kemudian silahkan dibawa ke pos, kemudian di situ diinterogasi. Tentunya kita sebagai seorang satpam, ya kita harus punya keahlian sedikit tentang investigasi, ya pertanyaan siapa namamu, identitas diri itu harus lengkap. Memang nggak usah ambil KTP-nya langsung kita foto jepret di situ, ya. Kemudian barang bukti, dia bawa pisau boleh, ya. Jadi nanti kalau pencuriannya itu belum terlaksana atau pencuriannya masih susah dibuktikan, membawa pisau sudah kena Pak. Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 itu udah masuk Pak. Itu diproses, serahkan kepada polsek atau ke polisi setempat, diproses pasti 7 bulan dari pasti masuk. Itu antara lain kalau ada orang yang lari-lari mungkin dikejar-kejar sebagai pelaku, membawa pisau, silakan tangkap, ya silakan tangkap, tapi dengan hati-hati, jangan sampai menyerang kita kemudian kita diberi korban, ya, jadi bisa sekali Pak ditangkap Pak. Nah kan gini Pak Kasmono, beberapa waktu yang lalu kan sempat viral Pak, anggota security membela diri di area kerja karena pelakunya itu membawa senjata tajam. Kemudian security itu punya keahlian bela diri. Karena keahlian bela dirinya, akhirnya si pelaku malah kena senjata tajamnya sendiri, meninggal. Toh begitu diproses, security-nya yang masuk penjara. Nah, kondisi-kondisi seperti ini menurut Pak Kasmono seperti apa? Jadi serba salah nih Pak, sebagai security kita membela diri, kemudian yang terbunuhnya pelaku, ya dalam perkelahian pasti kalah dalam perkelahian itu ya. Daripada security yang mati konyol, kita membela diri nih Pak, kita membela diri yang terbunuh pelaku. Nah, dalam beberapa waktu lalu kan yang viral security-nya masuk buih gitu ya Pak. Akhirnya, waduh, ini saya mau membela diri malah jadi tersangka, saya mau mengamankan area jadi punya keraguan,
Hal seperti ini gimana menurut Pak Kasman? Pendapat saya begini, pernah kejadian kalau nggak salah ya di jembatan layang Sumarekon. Iya. Pada waktu itu kejadian mungkin hampir mirip-mirip. Namun demikian dari Kapolres Bekasi yang menangkap pelakunya, kalau nggak salah malah diberikan penghargaan pada waktu itu. Si security-nya. Si yang apa namanya, istilahnya yang mau ini kemudian ditangkap, kemudian jadi apa namanya, saat itu korbannya kalau nggak salah lewat atau bagaimana, tapi alhamdulillah malah jadi dapat penghargaan. Jadi begini, kita lihat juga kemudian ada orang baru dicurigai, kemudian kita lawan, kita piting, kemudian sampai meninggal juga. Karena kita lihat juga permasalahannya dulu, Pak. Iya. Ya, setiap kita mau melakukan melangkah mau menangkap pelaku atau segala macam, kita lihat permasalahannya dulu. Yang paling penting, kalau memang kasus apa ini, jangan sampai ada orang diteriakin lari-lari rame-rame, kemudian kita tangkap, kita gebukin sampai terjadi. Karena ini ada kasus, Pak. Ada di kasus di Jakarta Pusat ini seperti itu, ada security 3 orang sekarang masuk ke tahanan. Karena Security-nya masuk tahanan. Security-nya masuk ke tahanan 3 orang. Ya. Kemudian pada waktu saya menjadi Kapolsek Senen, pernah 5 anggota kita masukkan ke ini karena dia perbuatannya salah. Kemudian ada lagi di daerah Salemba, ada 3 orang security. Ada pimpinan security, ada 3 orang kita masukin. Karena saat itu baru ada orang yang dicurigai, kemudian dibawalah ke pos. Di situ dihajar habis sampai orang itu sekarat kasarnya. Waduh, Sampai mau sekarat. Pada waktu itu telepon ke polsek. Ya ini kadang-kadang orang yang namanya pelapor nih kadang-kadang suka mengada-ada. Laporan pada waktu itu adalah ini ada orang OD, mulutnya berbusa. Kita bawa ke rumah sakit untuk kita tertolong. Setelah 2 hari dia siuman, kemudian dia mengaku bahwa saya telah digebukin oleh satpam. Kita tangkap, Pak, kita masukin ke sel itu satpamnya 3 orang. Itu seperti itu. Jadi kita lihat permasalahannya dulu, Pak. Setiap kita mengamankan seseorang yang diduga mungkin melakukan tindak pidana, kita lihat dulu permasalahannya, kita harus tahu dulu perkaranya, Pak. Jangan main hakim sendiri, main gebukin, main segala macam. Karena kalau di polisi nanti itu namanya ada pra-peradilan, Pak. Di balik kita dituntut, Pak. Di balik kita, walaupun polisi nggak ada yang bebas, kita polisi bisa ya karena kita salah tangkap, kita ada salah menyita, ya kita salah menahan, mungkin salah di situ mungkin salah tanggal, salah nama, segala macam, kita masih bisa, kalau polisi ini bisa dituntut, Pak. Namanya pra-peradilan. Apalagi kita sebagai seorang satpam yang notabene kita adalah orang umum, masyarakat sipil biasa. Nah, di situ kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati betul. Ya, karena tidak segabah itu polisi pun pada saat akan menentukan bahwa itu tersangka, pelaku atau bisa ditahan atau tidak, kita harus ada namanya gelar perkara. Harus ada gelar perkara. Ini saksinya siapa, barang buktinya apa, dia telah melakukan pidana apa, dijerat dengan pasal berapa, nanti akan muncul apa, ancaman hukumannya berapa, seperti itu, Pak. Ya. Iya. Artinya kalau saya boleh ambil kesimpulan dari diskusi kita, Pak, sebetulnya jadi satpam juga nggak usah ragu-ragu juga ya, Pak, ya, melakukan tindakan pengamanan. Betul. Tapi yang jadi masih saya bertanya-tanya kan gini, Pak. Ketika saya sebagai seorang satpam, kemudian anggaplah saya tugas malam nih, Pak. Yang nggak mungkin juga saya sendirian kan, Pak. Patroli pasti ada partner gitu ya, ada partner. Nah, maling masuk nih, Pak. Maling juga nggak mungkin juga sendirian kan. Pasti dia bawa teman lebih dari 1 orang lah. Yang jadi masalah dia kan bawa senjata itu loh, Pak. Pada saat kita berhadapan dengan pelaku, anggaplah saya punya sedikit permainan bela diri, Pak. Pada saat dia menghujamkan senjata tajamnya,
secara refleks saya bisa mengembalikan senjata itu jadi makan tuan gitu ya Pak. Nah, si pelaku ini belum ada sesuatu yang dia ambil. Ya. Belum ada sesuatu yang diambil, cuma kepergok aja gitu ya, kepergok di area oleh security. Karena kan menurut saya pelaku juga punya rasa panik gitu ya Pak, ketika melihat petugas, ya pasti dengan nekatnya atau dengan keberaniannya menghunuskan senjata tajam. Ya saya membela diri gitu ya, saya bisa balikan senjata dia, akhirnya kena sendiri gitu ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, saya sebagai security kena pasal nggak karena membela diri, dan si korbannya meninggal kena senjatanya sendiri gitu loh Pak. Secara perbuatan dia belum ngambil barang apapun. Ya. Kalau kondisinya seperti ini gimana Pak? Kita lihat dari permasalahannya dulu. Karena orang kita menentukan bahwa itu salah atau enggak, kita nggak bisa Pak. Iya. Hanya penyidik atau penyidik pembantu di polisi adalah kita membuat terang suatu permasalahan. Itu namanya adalah penyelidikan. Jadi kita harus tahu itu saksinya siapa yang melihat. Ya, saksinya siapa yang lihat pada waktu itu dia membawa pisau, ya, sehingga pisau itu karena mau ditusukin sehingga balik ke ke korban. Iya. Ya, kita harus tahu saksi itu cuma nggak boleh cuma satu Pak. Paling nggak harus 2 orang, paling nggak seperti itu. Kalau semuanya di tempat kita kerja, semuanya di MRT sana, memang tembok aja bisa bicara, karena di sana adalah di mana-mana ada CCTV yang merekam kita, itulah membantu kita. Jadi kita tahu siapa sebenarnya itu orang itu mau ngapain masuk ke dalam sehingga ditegur kemudian terus dia ngelawan ke kita. Kalau mengenai pencuriannya adalah kita lihat dulu mengenai pencuriannya. Pencuriannya adalah dia udah berbuat apa belum. Karena kalau belum baru disebut dengan percobaan pencurian. Itu adalah ada pasalnya 53 ya, ada pasalnya. Percobaan pencurian 53, Yunto mungkin 363 atau 362. Itu antara lain. Kemudian kita lihat daripada penyelidikan dari polisi Pak, kita lihat Pak. Siap. Kalau memang dia betul barangkali dia adalah membela, kita benar-benar membela karena pada waktu itu di ini ya insya Allah nanti pasti ada pembelaan dari ya, karena seperti kalau ada kasus pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan orang itu mati ya, di situ karena kita pasti selalu didampingi oleh pengacara Pak. Kita nggak boleh dilos begitu aja. Kalau namanya dianggap tersangka itu pasti kita ada pembelaan dari pengacara yang mengerti tentang, yang ahlinya tentang aturan-aturan di situ. Siap. Baik Pak Kasmono, kayaknya kita ada pertanyaan dari para peserta nih Pak, karena waktu kita terbatas. Ya. Jadi saya buka pertanyaan yang mungkin akan disampaikan dari insan CAB. Silahkan kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan langsung saya jawab, satu pertanyaan langsung kami jawab gitu ya. Monggo silahkan. Ada pertanyaan? Selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa Pak? Dari mana? Oh iya, Pak Suharta. Saya ambil kesimpulan bahwa pertanyaannya kira-kira gini ya. Kalau kita sebagai security kemudian belum juga menemukan bukti terhadap tindakan pencurian, baru diduga gitu ya Pak, baru diduga. Kemudian batasan kita sebagai security harus seperti apa? Kira-kira gitu ya Pak Kasmono. Monggo Pak Kasmono. Terima kasih Pak Suwanta pertanyaannya. Jadi begini Pak, pasal 53 Yunto 362 atau 363, di situ rumusannya adalah sudah masuk ke dalam pekarangan. Iya. Pertama, kedua
dia ada niat Ya. atau ada permulaan yang sudah dimulai. Maksudnya barangkali dia buka gembok atau mungkin dia buka kunci segala macam, ya dia sudah masuk. Yang penting ada niat sebenarnya. Kalau dia ada niat untuk bahwa di dalam itu ada apa tuh namanya mesin pompa atau mungkin dia di dalam ada tabung gas yang udah niat mau diambil, itu udah bisa kita amankan, Pak. Udah bisa kita amankan. Itu percobaan pencurian. Ya, namun demikian kalau sudah masuk di area kita, tentunya wajib kita amankan, Pak. Hanya saran saya, tolong jangan digebukin. Ya, tolong jangan digebukin. Kalau lagi gemes ini lupa. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh, Pak. Karena tugas polisi kita tadi yang disampaikan Pak Manta adalah kita memang mengemban tugas kepolisian. Ya, jadi setiap ada yang patut diduga akan melakukan tindak pidana, sudah kita sesuai dengan aturan main adalah kita amankan, kita bawa ke pos, ya kita latih investigasi, kita ada tanyakan, ya identitasnya segala macam, kamu orang mana, biasa alamatnya di mana, kemudian setelah memenuhi unsur, ya tinggal kita koordinasi dengan polsek setempat, Pak. Tinggal kita telepon aja, semuanya dia mengaku betul, Pak, ngomong tadi saya punya niat, aku pengen ngambil itu. Nah itu untuk membuktikan, ya untuk membuktikan itu memang kita cara investigasinya kita agak gampang, ya mudah-mudahan pelakunya ini agak blow on sehingga ditanya, iya betul Pak saya mau ngambil motor di dalam. Nah itu alhamdulillah. Kayaknya materi investigasi ngaku, akan iya. jadi tema kita webinar yang akan datang nih. Itu antara lain seperti itu, Pak. Ya silakan tinggal koordinasi dengan polsek, disampaikan bahwa saya telah mengamankan orang yang saya curigai karena orang tersebut sudah masuk di kawasan saya bekerja, Pak. Langsung kita amankan. Oke, ya, tinggal baik, masuk ke area kita nih, niatnya mau ngapain nih orang? Mau numpang pipis atau mau ngapain? Kalau alasannya nggak tepat, tentunya pasti dia punya niatan karena untuk pembuktian di dalam hati kan kita sulit, Pak. Ya, tapi kalau dia bukan orang situ, dia orang jauh masuk ke situ, kemudian ya udah patut diduga. Baik. Nah, itu kemudian kita baik, Pak. koordinasi Pak Kasmono, ya. saya ambil kesimpulan nih. Ya. Meskipun belum ada barang bukti pencurian, Ya. tapi ada batasan yang harus kita ambil patokan. Dia sudah masuk pekarangan tanpa izin. Betul. Artinya bisa disimpulkan yang bersangkutan sudah punya niat. Kira-kira gitu ya, Pak? Kalau sudah punya niat, tentunya kita niat di dalam hati orang itu kan. Iya, nggak tahu. Cuma kan ada. Tapi karena dia masuk area tanpa izin, itu patut diduga. Selebihnya kita bisa serahkan ke pihak yang berwenang untuk didalami, kan gitu. Betul sekali. Kalau kita punya teknik investigasi, boleh dong kita investigasi. Boleh. Kayaknya investigasi bakal jadi tema webinar kita berikutnya. Siap. Oke, baik, Pak Suhanta. Seperti itu, Pak, penjelasannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya, Pak. Baik, satu pertanyaan lagi dari teman-teman insan CAB yang lainnya, dipersilakan. Sore juga. Selamat sore, dengan siapa dan dari mana, Mbak? Sore. Fani Bekasi. Oh, BSD. Bekasi, sonoan dikit. Gimana Mbak? Oke, baik. Pertanyaan. Terima kasih Mbak Fani dari Bekasi. Ini tentang SMAP. Kalau nggak salah ISO 27001 ya. Kalau nggak salah. Kalau seseorang memberikan gratifikasi, Pak Kasmono, bagaimana cara Satpam melakukan tindakannya? Bisa nggak ditindak gitu loh? Bisa nggak? Contoh, Pak, saya masukin kerja orang, saya dapat 1 juta nih dari orang itu. Bapak security, Bapak tahu nih, sebagai security bisa melakukan apa, Pak, terhadap case ini nih? Terima kasih, Mbak. Jadi begini, Mbak, ini tak contohkan kecil aja ya, Mbak ya. Jadi kalau ada Mbak naik motor nggak punya SIM,
kemudian ketangkep di daerah Sumarekon situ lah. Kemudian Mbak ngambil dompet 50.000 iseng-iseng. Pak, damai aja Pak, jangan ditilang Pak. Ya tolong Pak ya, jangan damai aja Pak, saya kerja Pak, mumet saya Pak kalau sidang. Nah, itu antara lain Mbak. Jadi kalau gratifikasi, kalau ini namanya undang korupsi Mbak, dan pidana undang korupsinya. Jadi ini antara pemberi dan yang diberi Mbak, ini sama-sama bisa ditahan, bisa dilaporin. Karena di KPK sekarang juga banyak yang ngasih juga ditahan, yang dikasih apalagi bisa ditahan gitu. Namun demikian biasanya kalau di security kan paling gede berapa sih? Rokok sebungkus, kemudian mungkin ada nasi sebungkus. Iya. Itu paling Mbak ngurangi SLA Mbak. Iya, ngurangi SLA perusahaan. Pasti kitanya di SP, kena SP Mbak balik. PM yang Ya, susah Pak. Nah, itu paling proyek manajernya sama chief security yang mumet itu. Ya, jadi sementara ini kalau di tingkat besar kan ada batasan-batasan mengenai korupsi, mengenai gratifikasi itu ada batasan. Kalau mungkin cuma sebungkus rokok atau mungkin 2 batang rokok atau mungkin berapa, ya di tingkat perusahaan paling sifatnya hanya pemberian sanksi administrasi yaitu paling surat peringatan atau SP. Kalau diingat yang besar pasti itu ada undang-undang korupsinya, itu ada pasti masuk itu. Itu antara lain seperti itu Mbak. Bagaimana, ada pertanyaan? Ya, baik, terima kasih Pak Kasmono. Artinya sebetulnya menurut saya ketika integritas seseorang itu tergadaikan dengan sejumlah pemberian, tidak melihat besar kecilnya pemberian itu, maka menurut saya itu bisa dianggap sebagai penyuapan Pak. Apalagi dalam sistem manajemen anti penyuapan itu sudah diatur standar internasionalnya. Menurut pribadi saya gitu Pak. Ketika integritas saya tergadaikan karena seseorang pernah memberikan sesuatu, jadi saya nggak enak gitu ya, nggak enak. Nah, rasa nggak enak itu sebetulnya integritas yang tergadaikan. Tapi kalau dalam kasus besarnya ya masuk ke undang-undang korupsi, seperti itu ya Pak ya. Tidak pidana korupsi. Baik, betul. seperti itu Mbak Fani penjelasannya. Mudah-mudahan bisa menjawab kegelisahan selama ini. Monggo, satu pertanyaan lagi dari yang lain. Ada lagi? Dari teman insan CAB, monggo. Satu pertanyaan lagi. Selamat sore, dengan siapa, dari mana Mas? Dengan Wayan dari Bogor. Monggo Mas Wayan. Terima kasih Baik, Pak. Pak Wayan, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget ini Pak Kasmono. Karena ternyata insan CAB ada yang dari Bogor, ada yang dari Batam juga. Jauh ini. Kita juga nggak nyangka. Nah, Iya. terkait dengan dilema yang dihadapi oleh teman-teman di security di lapangan, Pak. Saya juga pernah ngaudit di sawit, Pak, di daerah Kalimantan. Memang kendalanya selain binatang buas, kobra, Pak, ada juga suku anak dalam yang memang kerjanya ngambil sawit-sawit yang sudah jatuh buat dijual. Mereka memang bersenjata, Pak. Nah, bagaimana, Pak, sikap kita sebagai security ketika kita tindak? Kita ibaratnya kita melawan, membela diri, mereka menggunakan senjata api rakitan. Kalau nggak kita lawan, kita kena punishment dari pimpinan. Ini kan dilema ya Pak, maju kena, mundur Iya. kena. Menurut Bapak gimana Pak? Monggo Pak. Yang pertama saya jawab, cari selamat Pak. Cari selamat. Iya Pak. Kita kerja buat anak istri Pak. Kalau kita belain itu terus kita celaka, musibah namanya Pak. Karena begini, tadi yang sesuai dengan tugas kita sebagai seorang satpam, yaitu punya kewenangan terbatas di lingkungan kerja kita Pak.
jangan sampai di luar komplek yang kita amankan. Itu seperti itu. Kemudian kalau seperti itu sudah jelas itu melanggar Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, Pak. Ya, membawa senjata tajam yang tidak dengan pekerjaannya, ya, dengan dengan seperti salah satu contoh, kalau ada tukang buah bawa pisau itu nggak bisa ditahan, Pak, nggak bisa ditangkap. Kalau ada tukang daging bawa golok itu nggak bisa ditangkap karena itu sesuai dengan pekerjaannya. Atau yang namanya undang-undang khususnya, atau membawa barang pusaka seperti kalau orang Jogja pasti di belakangnya pakai keris. Kemudian yang mando itu orang mana itu? Kalimantan. Ada, itu nggak bisa diproses. Tapi kalau selain itu, kalau hanya cuma saya buat jaga-jaga, Pak, saya takut nanti di daerah sana saya biasanya dibegal, makanya saya bawa celurit, saya bawa golok. Oh, nggak bisa, Pak. Tidak bisa, pasti kena undang-undang darurat. Ya, kena undang-undang. Kalau menurut saran saya seperti itu, tentunya itu sudah penanganan yang luar biasa, bukan ya istilahnya bukan kelasnya security. Security tadi sudah berusaha memberi arahan atau ya kita himbauan. Ya. Ternyata ya kita nggak ada kemampuan. Sudah otomatis kita harus kerjasama dengan, di situ ada Tripika, ya, di situ ada Satpol PP dari kecamatan atau mungkin Polsek, kemudian ada dari Koramil. Silakan koordinasi untuk melakukan penanganan seperti itu. Kalau yang tadi pelakunya itu seperti mengambil barang itu udah ketahuan. Kalau nggak pemerasan ya pencurian. Ya, kalau memang meminta dengan ancaman udah pasti namanya pemerasan. Itu udah kena pasal 367 KUHP, Pak. Baik. Ya, tapi kalau dia ngambil secara diam-diam main sekarung mencomot aja udah ketahuan. Baik, pencurian. Baik, Pak. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi kesimpulannya gini, Pak Kasmono. Pekerjaan kita sebagai anggota satuan pengamanan punya resiko. Betul. Terutama nyawa kadang-kadang jadi taruhan ya, Pak. Ya. Tapi saya garis bawahi kalimat Bapak tuh, cari selamat ya, Pak ya. Ya. Cari selamat, kita kerja buat cari nafkah keluarga. Ya. Tapi kalau kita menyodorkan nyawa kita mati konyol, ya buat apa juga, kan gitu ya, Pak ya. Betul. Artinya sekali, Pak. Jadi kalau sekedar kita memang diberikan sanksi oleh pimpinan kita sampaikan bahwa tugas kita nggak sampai segitunya. Karena seperti kalau dia membawa senjata tajam, dia membawa pistol, dia membawa senjata api, terus kita hanya pakai tongkat doang, borgol, waduh, lewat, Pak, kita, Pak. Kecepatan tongkat dan peluru kan jauh, Pak. Jauh, Pak. Pasti kita nggak selamat, Tapi di film-film Cina mah tongkat bisa nangkis peluru, Pak. Ya, itu Jackie Chan yang main, Pak. Jackie Chan, Pak. Kalau kita nih bangsa kayak orang Banyumas mah nggak ada apa-apanya, Pak. Siap. Baik. Ya pada akhirnya pada kesimpulan pekerjaan kita sadari memiliki resiko fatal, Pak ya. Siap. Terutama kehilangan nyawa, karena yang kita hadapi itu bukan orang-orang biasa. Orang yang nekat, dia juga pengen perutnya terisi. Betul. Tapi kerjanya pengennya instan gitu ya. Ya, saya setuju sih, cari selamat. Cari selamat itu ya ngapain juga diladenin harus kita korbankan nyawa gitu ya. Bukan berarti pengecut ya, Pak. Mohon izin, cari selamat bukannya kita melawan perintah pimpinan, bukan juga. Maksudnya kita harus berusaha bagaimana caranya kita ambil ikannya tapi bening airnya. Tetap. Maksudnya bagaimana caranya kita mendekati ke dia, kemudian dia kok mau nurut omongan kita. Betul. Itu dari kerjaan satpam yang luar biasa. Betul. Seperti itu antara lain. Ya, kadangkala ketika kita diskusi atau melakukan komunikasi komunikasi dengan orang-orang sekitar kita, bisa juga mungkin dengan keluasan kita berkomunikasi, Pak, bisa meluluhkan niat dia yang tadinya jahat
Jadi bagus. diurungkan niatnya. Betul, itu lebih bagus lagi. Iya, artinya kan Iya. ada cara-cara yang lebih humanis mungkin Betul. ya Pak ya. Iya. Tanpa harus juga bukan sok jagoan sok berani, tapi kita menghadapi lawan yang nggak sebanding lawan dengan senjata api rakitan. Meskipun rakitan, tapi pala mah bisa tembus ya Pak. Betul sekali Pak. Ada waktu lagi buat pertanyaan teman-teman? Ada satu lagi ya? Satu pertanyaan lagi. Mudah-mudahan Pak Wayan yang dari Bogor bisa menjawab Pak permasalahan yang tadi Bapak sampaikan. Pada intinya saya juga pernah di pertambangan batu bara, pernah di kelapa sawit. Hal-hal seperti itu memang kadang-kala kita temuin penduduk-penduduk dalam itu yang dalam tanda petik mereka jadi pengganggu. Kayak mudah-mudahan bisa menjawab Pak Wayan kalau memang masih dirasa kurang puas, silakan berkirim informasi lah di grup CAB dan kita teruskan ke narasumber supaya bisa juga kita sampaikan jawabannya. Atau mungkin juga bisa jadi sebuah materi training offline dalam membahas KUHP dan KUHAP yang lebih implementatif sebagai bekal satuan pengaman. Kira-kira gitu ya Pak Kasmono. Iya. Monggo ada lagi teman-teman, satu pertanyaan lagi sebagai pertanyaan penutup pada sore hari ini. Ada? Admin ada yang mau bertanya? Cukup? Waktunya masih ada? Cukup ya? Oke, baik. Oh, iya sore. Satu lagi, monggo. Dari mana dan dengan siapa, Mas? Oh, Edi. Saya kenal suaranya nih, Mas Edi. Penguasa Greenwich. Siap. Ya, monggo. Oh, udah Pak? Luar biasa. Pak Edi sehat ya Pak Edi ya? Siap. Alhamdulillah, yang penting sehat dan makmur Pak. Iya, baik Pak Ya, Kasmono. saja Pak. Mas Edi ini memang salah satu senior di security Waduh, luar di biasa. Jabodetabek itu Pengalaman. namanya Udah. terkenal Waduh, Pak. mantap dah. Ya, jadi kalau Bapak nginep di Hotel Greenwich Simatupang, Oh. sebut aja nama Pak Edi. Ada nanti Gratis. mampir dah. Nah, Mampir. perbedaan pencuri Ya. dengan perampok Pak Ya. secara hukum, monggo Pak. Iya. Jadi gini Pak, pencurian, pasal pencurian yang paling mudah adalah 362 KUHP Pak. Unsurnya pencurian adalah mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki dengan melawan hak. Hanya itu aja Pak. Itu pasalnya 362 itu udah paling kecil. Di pasal pencurian ini ada macam-macam Pak. Pencurian biasa, ada pencurian dengan kekerasan, ada 363, ada pencurian pemberatan Pak. Ada pencurian pemberatan adalah 363, di situ unsurnya adalah mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hak, dilakukan malam hari atau dengan cara merusak. Itu seperti kalau nyolong motor tuh pakai kunci letter T, itu cara merusak, atau dilakukan bersama-sama lebih daripada satu orang. Itu pencurian dengan pemberatan pasalnya 363 KUHP Pak. Kemudian yang perampokan Pak, namanya perampokan itu hanya istilah kita Pak. Kalau di KUHP itu bunyinya adalah pasalnya 365 KUHP Pak. Pencurian yang dilakukan dengan cara dengan disertai dengan kekerasan Pak, atau ancaman kekerasan. Itu perampokan, maksudnya sebelum dia mencuri ya, karena mungkin kebangun orangnya, kemudian langsung dibacok atau mungkin ditembak, setelah dia mati kemudian kita ngambil barang-barang yang ada. Itu istilah kita memang perampokan, tapi di situ adalah pasalnya adalah 365 KUHP Pak. Pencurian dengan kekerasan Pak, di situ Pak. Ya, jadi kalau pencuriannya sekedar mencuri aja, tentunya hanya yang tadi disebutkan, atau mungkin malam hari atau mungkin dia cara merusak doang, itu hanya 363 KUHP ya. Ancaman hukumannya juga nggak terlalu banyak. Tapi kalau sampai namanya perampokan 365 KUHP, pelakunya apalagi sampai mati Pak, itu
telak bener bisa mencapai 12 tahun ancaman hukumannya. Itu antara lain Pak, antara 365 KUHP dengan 362 atau 363 KUHP. Oke. Demikian. Artinya secara pasal ada beda ya Pak? Beda. 365 dan 363 atau 362. 362 KUHP. Oke, secara pasal perbedaannya ada, secara definisi juga ada. Demikian Pak Edi yang bisa kami jelaskan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita juga bisa tatap muka nih Pak Edi, dan tolong kami juga disupport sebagai junior yang masih dalam tahap belajar. Tapi kami dari CAB berupaya untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang memang di bidangnya itu sangat kompeten. Oke, baik. Ini pertanyaan Pak Edi adalah pertanyaan penutup, dan sebagai penanya terakhir kami ucapkan juga terima kasih buat Mas Edi yang sudah berpartisipasi dalam webinar sore hari ini, webinar CAB yang kedua. Terima kasih juga saya ucapkan ke teman-teman insan CAB yang sudah ikhlas join dengan webinar kami. Kemudian saya ucapkan juga buat seluruh senior-senior yang sore hari ini ikut berpartisipasi mengawal kami yang masih dalam tahap belajar untuk terus menyediakan ruang untuk sama-sama belajar dalam rangka meningkatkan kompetensi kita sebagai security atau sebagai profesi apapun. Oh ya, teman-teman insan CAB, sekedar informasi tambahan bahwa tanggal 6 Februari Pak, 6 Februari tahun 2022, CAB akan mengadakan training tatap muka offline tentang Service Excellence for Security Services. Tempatnya nanti akan dilakukan di Hotel Grand Wish Simatupang, depan stasiun Lebak Bulus Pak, depan depo. Depan depo. Mudah-mudahan Pak Kasmano juga berkenan hadir Pak nanti untuk menyaksikan training kita perdana tentang Service Excellence for Security Services. Pembicaranya nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Huda Ikhwanuddin. Beliau berkarir dari security benar-benar Pak, sekarang jadi bosnya security Pak, luar biasa. Itu sebagai contoh buat kami security bahwa ada loh orang kaya dan orang sukses yang berkarir dari anggota security. Jadi intinya kita di sini belajar. Betul. Ya, walaupun saat ini kita jadi security, masa sih mau jadi anggota terus? Betul Pak. Paling nggak naik ke atas dikit-dikit merayap. Buktinya Bapak dari Kapolsek jadi satpam. Nah ini kita nih aneh. Iya. Aneh. 30 tahun lebih. Satpam kepengen jadi polisi, polisi malah jadi satpam. Nah ini kejadian. Artinya kan profesi satpam itu bukan profesi yang kaleng-kaleng. Bukan kan? Bukan. Ini suatu pengabdian juga. Betul. Suatu pengabdian. Untuk negara juga. Nusa dan bangsa. Betul. Siap. Selain kita nyari Baik, Pak Kasmono, terima kasih atas kehadirannya. Sore ini benar-benar bermanfaat banget buat kita, buat insan CAB yang terus mau mengasah kompetensinya dan kemampuannya dalam profesi security. Dan CAB insya Allah akan selalu memfasilitasi, mewadahi setiap training, pelatihan yang goals utamanya adalah meningkatkan kemampuan kita sebagai profesi security atau profesi masing-masing Pak. Oke, sekali lagi sebagai penyelenggara dan penyelenggara webinar sore hari ini, saya atas nama moderator dan narasumber yang memang banyak kekurangan dalam penyampaian, dalam memberikan jawaban, minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan CAB yang hari ini berkenan join dan bergabung. Mudah-mudahan apa yang kami selenggarakan memiliki manfaat besar Pak. Amin. Paling tidak terhadap wawasan kita semakin bertambah sebagai orang yang punya tugas satuan pengamanan. Akhir kalam, dan saya minta maaf sekali lagi atas kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Atas nama pengurus Cipta Aman Bersama, kami minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.